Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saya Puspa Armesnatul dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tasawuf, mulai itu dari pengertian, sumber dan ajaran tasawuf, sejarah tasawuf, dan tipologi dari tasawuf. Mungkin sebelum itu kalian mengira bahwa tasawuf itu merupakan para sufi yang hidupnya selalu menyendiri ataupun terpencil demi fokus beribadah kepada Allah. Atau mungkin kalian mengira bahwa tasawuf merupakan seseorang yang meninggalkan kenikmatan dunia demi mendekatkan diri kepada Allah. Atau bahkan kalian juga mengira bahwa tasawuf itu merupakan tarian sufi yang berasal dari Timur Tengah. Bagaimana dengan itu semua? Pengertian-pengertian atau gambaran-gambaran yang sudah saya jelaskan tersebut itu ada kaitannya dengan tasawuf. Namun, pengertian tasawuf sendiri bukan seperti itu. Menurut Al-Tusi dalam kitabnya yang berjudul Al-Tu'ma, sufi adalah orang-orang alim yang hidupnya selalu menjalankan syariat-syariat Allah, menghayati bahkan menjalankan ajaran-ajaran Allah. Orang sufi adalah orang yang menghayati apa yang dia rasakan dan lebur apa yang dia rasakan. Dengan demikian, ilmu tasawuf adalah ilmu yang menekankan tentang kebatinan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Pengertian tasawuf secara etimologi berasal dari bahasa Arab atau fi'il kata kerja yang berarti tasawuf dan tasawuf menjadi tasawufan. Kata kerja tasawuf dan tasawuf merupakan kata kerja tambahan dua huruf yaitu ta dan tasjid yang sebenarnya berasal dari kata kerja asli tiga huruf yang berbunyi sofa dan yasufan menjadi saufan atau masdar yang memiliki arti bulu yang banyak. Namun, pengertian tasawuf secara etimologi juga dapat dimaknai menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan as-sufah, yaitu orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk mencari ilmu tanpa keberatan dengan kesibukan dunia. Pemikiran ini dilatar belakangi karena di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekelompok orang yang berdiam diri di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang ikut pindah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka juga tinggal di masjid Rasulullah dan duduk di atas bangku batu dengan memakai pelana sebagai bantal. Pelana disebut dengan sofa dan kata sofa dalam bahasa-bahasa di Eropa berasal dari kata ini. Pendapat selanjutnya yaitu yang kedua, tasawuf berasal dari kata sofa yang artinya adalah suci. Kata sofa ini berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf ya nisbah, yang berarti sebagai nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Jadi, maksudnya adalah mereka itu mensucikan dirinya di hadapan Tuhan melalui latihan berat dan lama. Pendapat yang ketiga. Nah, pendapat ini mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata saf atau barisan. Karena para sufi selalu berada pada barisan terdepan dalam mencari keridhaan ilahi. Pengertian tasawuf secara etimologi yang keempat. Ada yang berpendapat juga bahwa tasawuf ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sophos yang berarti hikmah atau keutamaan. Menurut pendapat ini, para sufi adalah pencari hikmah atau ilmu hakikat. Pendapat ini dikemukakan oleh Berkas yang kemudian diikuti oleh Zurzi Zaidan dalam kitabnya Adab al-Lugha al-Arabiyah. Disebutkan juga bahwa para filosof Yunani dahulu telah memasukkan pemikirannya yang mengandung kebijaksanaan di dalam buku-buku filsafat. Selanjutnya adalah pengertian tasawuf yang kelima, yaitu berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yang berarti kain yang terbuat dari bulu domba. Pengertian tasawuf secara bahasa yang terakhir ini banyak disebutkan dalam cerita-cerita orang sufi Masehi dan Yahudi, yang menurut kisah menjadi kebiasaan mereka memakai pakaian bulu domba. Kebiasaan ini berasal dari kehidupan batin orang-orang Nasrani yang banyak diakui oleh beberapa kalangan Islam. Salah satu cerita tersebut adalah sebuah cerita dari Ibnu Qutaibah yang berbunyi demikian. Diceritakan orang kepada saya bahwa pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam keluar menemui sahabat-sahabatnya. Beliau memakai selembar jubah yang terbuat dari bulu domba, bercelana pendek, rambut dan janggutnya kusut, menangis terseduh-seduh, dengan warna mukanya yang pucat karena kelaparan, bibirnya yang kering karena dahaga, berbulu dada, lengan dan betisnya yang lebat. Lalu Nabi Isa mengatakan, "Assalamualaikum wahai Bani Israel, aku didatangkan untuk menduduk dunia pada tempatnya. Aku tidak angkuh dan sombong, apakah engkau tahu di mana rumahku?" Maka sahabat-sahabat itu pun bertanya, "Di mana rumahmu ya Rasulullah?" Nabi Isa pun menjawab, "Rumahku sebuah masjid dan tempat beribadah. Minumanku air,
Laukku aku lapar, kendaraanku kakiku sendiri, lampuku pada malam hari ialah bulan, selimutku pada musim sejuk ialah cahaya matahari. Makananku apa yang terdapat, buah-buahanku segala tanaman yang dihasilkan bumi, pakaianku bulu domba atau suf, parlambangku takut, temanku bercengkrama ialah orang-orang yang menderita dan juga miskin. Aku bangun di pagi hari tidak punya apa-apa, menjelang sore tidak punya apa-apa, tetapi tubuhku sehat, jiwaku segar, aku merasa diriku seorang yang kaya raya. Apakah ada orang yang lebih kaya raya daripada aku? Oleh karena itu, cerita ini dapat diterangkan bahwa memakai suf atau bulu domba telah menjadi kebiasaan orang-orang suci Kristen sejak Nabi Isa alaihissalam. Memang, Ibnu Sirin menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba. Oleh karena itu, banyak orang-orang sufi yang beragama Islam mengambil kebiasaan tersebut yang sebenarnya berasal dari kehidupan rohani Kristen. Selain itu, para ulama tasawuf juga memiliki pendapat mengenai pengertian tasawuf secara terminologi. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau mengatakan bahwa tasawuf adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya, menuju kepada perintahnya. Menurut Abdurrahman Al-Badawi, dalam Tarikh Al-Tasawuf Al-Islami, tasawuf pada hakikatnya didasarkan kepada dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman batin dalam hubungan langsung antara hamba dan Tuhan. Caranya adalah yaitu melalui cara-cara tertentu di luar logika akal, bersatunya antara subjek dan objek yang menyebabkannya yang bersangkutan dikuasai gelombang kesadaran, seakan dilimpahi cahaya yang menghayutkan perasaan, tampak baginya kekuatan gaib yang menguasai diri dan menjalar di segenap jiwa raganya. Oleh karena itu, yang menamakan caba ini dengan tiupan-tiupan transcendental yang menyegarkan jiwa. Pengalaman seperti ini sering diiringi gejala-gejala psikologi seperti merasa adanya peristiwa atau suara-suara terdengar atau seakan terlihat olehnya sesuatu yang bersifat paranormal. Yang kedua, dalam tasawuf, kesatuan Tuhan dengan hamba adalah sesuatu yang memungkinkan sebab jika tidak, tasawuf akan terwujud sekedar moralitas keagamaan. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan terhadap wujud absolut yang merupakan satu-satunya wujud real. Komunikasi dan hubungan langsung dengan Tuhan berlaku dalam taraf yang berbeda hingga mencapai kesatuan paripurna, yaitu tidak ada terasa kecuali yang esa. Dengan demikian, definisi tasawuf ialah usaha melatih jiwa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dapat membebaskan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi untuk bertakarub kepada Tuhan, sehingga jiwanya menjadi bersih, mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupannya, dan menemukan kebahagiaan spiritualitas. Sumber dari tasawuf ini menimbulkan ketegangan dalam dunia pemikiran Islam. Banyak yang mengatakan bahwa tasawuf secara general atau umum bersumber di luar Islam. Hal ini dikarenakan banyak yang berpendapat bahwa tasawuf bersumber dari Persia, Hindu, Nasrani, filsafat Yunani, atau dari sumber lainnya. Argumen ini didasari karena kebanyakan tokoh-tokoh sufi berasal dari Persia yang asalnya beragama Majusi atau beragama Kristen. Argumen ini pun sangat lemah dikarenakan cikal bakal dari tasawuf itu sebenarnya telah lahir di bangsa Arab dan berkembang di bangsa Arab itu sendiri. Namun, menurut beberapa referensi yang telah dibaca, dapat dipastikan bahwa sumber awal dan asas tasawuf adalah Islam, sehingga dapat digolongkan sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam yang khas. Hal ini dapat diketahui dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari cara hidup beliau yang kemudian diteladani dan diteruskan oleh para sahabat. Salah satunya adalah kesadaran spiritual, yang berdasarkan pengalaman-pengalaman mistik yang jelas dan pasti. Hal ini sesuai dengan surah An-Najm ayat 11 dan 13 yang memiliki arti, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Selain itu, berdasarkan pada surat Asy-Syams ayat 9, yaitu sungguh berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka ayat ini dalam tasawuf dikonsepkan teori takziyah al-nafs atau pensucian jiwa. Proses penyucian jiwa ini yakni pembersih jiwa dari sifat-sifat yang jelek yang disebut dengan tahali.
Pengujian jiwa ini biasa dimulai dari pengendalian dan penguasaan hawa nafsu yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 53, yaitu sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi oleh Tuhanmu. Semenjak zaman Rasulullah SAW, bahkan sebelum ia diangkat menjadi seorang rasul, kehidupan beliau telah mencerminkan ciri dan perilaku kehidupan seorang sufi. Hal itu dapat dilihat dari kehidupan beliau yang sangat sederhana. Beliau masih ditandai oleh jiwa dan suasana kerakyatan, meskipun hidup dalam lingkaran kekuasaan seorang nabi. Pada waktu malam, beliau sedikit sekali tidur. Waktu beliau dihabiskan untuk bermunajat kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Tempat tidur beliau adalah balai kayu yang beralas tidur dengan daun kurma. Beliau tidak pernah memakai pakaian yang serba mewah meskipun mampu membelinya. Hal ini dapat dibuktikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan, ia pernah masuk ke dalam rumah Rasulullah dan didapati beliau sedang berbaring di atas sepotong anyaman daun kurma yang memberi bekas di pipinya. Dengan sedih, Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik aku mencari bantal untukmu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tidak ada hajatku untuk itu. Aku dan dunia adalah laksana seseorang yang sedang berpergian. Sebentar berteduh di saat matahari yang sangat terik di bawah naungan sebuah pohon kayu yang rindang, untuk kemudian berangkat dari sana ke arah tujuannya." Oleh karena itu, tidak ada keraguan lagi untuk tasawuf. Tasawuf digali dari Al-Quran yang dikembangkan berdasarkan kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Memang, dalam unsur-unsur tasawuf tertentu terdapat kemiripan dengan karakteristik mistisme pada umumnya. Namun, gambaran itu tidak cukup kuat untuk dijadikan argumentasi atau pendapat bahwa tasawuf bersumber dari luar Islam. Kemiripan atau kesamaan itu terjadi karena berakar pada hakikat manusia itu. Tasawuf itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Menurut Al-Fifi, masing-masing dari faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua sehingga menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Faktor tasawuf yang pertama yaitu adalah faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam kedua sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua sumber ini mendorong untuk hidup warok, takwa, rajin beribadah, bertingkah laku yang baik, dan menunaikan sholat tahajud. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-6. Faktor tasawuf yang kedua yaitu adalah reaksi kerohanian kaum muslimin terhadap sistem sosial politik dan ekonomi di kalangan umat Islam sendiri, yaitu ketika Islam telah tersebar ke berbagai negara karena sudah pasti membawa konsekuensi seperti terbuka kemungkinan kemakmuran di satu pihak dan di pihak lain terjadi pertikaian politik internal umat Islam yang menyebabkan perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Hal ini sebenarnya bermula dari fitnah Al-Kubra yang menimpa Khalifah Utsman bin Affan. Dengan fenomena sosial politik, sehingga demikian ada sebagian masyarakat atau ulama yang tidak terlibat dalam kemewahan dunia dan mempunyai sikap tidak mau tahu terhadap pergolakan yang terjadi dengan mengasihkan diri agar tidak terlihat dalam pertikaian tersebut. Faktor tasawuf yang ketiga yaitu kependetaan atau rabaniyah, agama Nasrani sebagai konsekuensi agama yang lahir sebelum Islam. Pemeluk agamanya tersebar di seluruh negara dan sikapnya mempengaruhi masyarakat agama lain termasuk Islam. Ketika Islam muncul, mereka mendapat posisi tertentu di kalangan kaum muslimin, bahkan Al-Quran memuji mereka. Para pendeta Nasrani berpengaruh terhadap kaum peganis Arab jahiliyah. Mereka inilah yang menyebabkan kehidupan penduduk di Jazirah Arab menjauhi dunia sebelum Islam datang. Namun, pengaruh itu bersifat organisator dari para esensi ajaran. Salah satu bukti keterpengaruhan itu dicontohkan oleh Al-Fifi bahwa guru Ibrahim bin Adam adalah seorang pendeta bernama Sam'an. Faktor yang keempat yaitu munculnya tasawuf karena terdapat reaksi terhadap ilmu fikih dan ilmu kalam. Kedua ilmu tersebut tidak dapat memuaskan batin seorang muslim. Hal ini dikarenakan ilmu yang pertama lebih mementingkan formalisme dan legalisme dalam menjalankan syariat Islam, sementara ilmu yang kedua lebih mementingkan pemikiran rasional dalam pemahaman agama Islam. Namun, di balik faktor yang ketiga dan keempat tersebut, At-Tatafzani mempersoalkan faktor ketiga dan keempat tersebut. Ia tidak sependapat dengan pandangan Al-Fifi. Berbagai alasan dikemukakan oleh beliau, di antaranya adalah di dalam Islam tidak ada sistem kependetaan atau rabaniyah sebagaimana terdapat dalam agama Nasrani.
Persamaan antara tasawuf dan Rabbaniyah dalam Nasrani itu tidak berarti Islam mengambil darinya, karena kehidupan tasawuf merupakan kecenderungan universal yang terdapat dalam semua agama, atau dapat juga dikatakan bahwa sumber agama adalah satu sekalipun berbeda dalam segi format dan detailnya, sehingga adanya kesamaan itu adalah logis. Lalu bagaimana sejarah munculnya tasawuf? Sebenarnya, tasawuf itu pada masa hidup Rasulullah dan para sahabat belum dikenal karena istilah tersebut baru muncul pada abad ketiga Hijriyah saat Abu Hasyim Al-Kufi menambahkan kata al-Sufi dalam nama aslinya. Menurut Nilkoson, sebagaimana yang dikutip oleh Amin Syukur, sebelum Abu Hasyim Al-Kufi sudah ada ahli yang mendahulunya dalam juhud, tawakal, dan mahabbah. Akan tetapi mereka tidak menggunakan kata al-Sufi untuk ditambahkan di belakang namanya. Jadi Abu Hasyim dianggap sebagai orang pertama yang memunculkan istilah tersebut. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa istilah tasawuf mulai dikenal di penghujung abad kedua Hijriah, sebagaimana kelanjutan dari kesolehan para zahid yang berkelompok di serambi Masjid Madinah. Dalam menjalani hidup, para zahid tersebut memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dan mengabaikan kenikmatan duniawi. Kehidupan yang seperti itulah yang menjadi awal pertumbuhan tasawuf yang kemudian berkembang dalam kehidupan umat Islam. Namun, sebenarnya kemunculan tasawuf bisa dikatakan bersamaan dengan lahirnya agama Islam itu sendiri, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Sejarah telah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul telah melakukan tahannuts dan khalwat di Gua Hira untuk menyingkiri dari keramaian dunia dan berusaha mensucikannya hati dari nafsu-nafsu duniawi. Sebenarnya, tahannuts dan khalwat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan kebersihan hati dalam menempuh liku-liku problema hidup yang beraneka ragam ini. Berusaha juga untuk memperoleh petunjuk dan hidayah dari pencipta alam semesta ini, mencari hakikat kebenaran yang dapat mengatur segala-galanya dengan baik. Dan dalam situasi yang sedemikianlah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan sebagai pedoman untuk umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Selain itu, perilaku hidup sederhana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat selama masa hidupnya telah menjadi bukti bahwa perilaku tasawuf sudah ada sejak itu. Hanya saja mereka tidak menggunakan istilah tersebut. Untuk penjelasan mengenai tipologi dan karakteristik dari tasawuf, sebenarnya tipologi dan karakteristik dari tasawuf itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tasawuf sunni. Pengertian tasawuf sunni ialah tasawuf yang pengikut-pengikutnya memagari dengan Al-Quran dan Sunnah, serta mengkaitkan keadaan dan tingkatan rohaniah mereka dengan keduanya. Tasawuf sunni disebut juga dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf ini menitik beratkan pada perbaikan akhlak atau moral pada diri seseorang. Secara material, yang membedakan tasawuf sunni dengan tasawuf yang lain hanya dalam tingkatan maqamat menuju al-haq. Menurut paham tasawuf sunni, tidak menunjukkan paham yang ekstrim, sehingga produk materi yang dikembangkan tidak melampaui petunjuk nas-nas agama. Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah bertauhid menurut konsep Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi berpikir mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, serta berakhlak mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Untuk penjelasan mengenai karakteristik dari tasawuf sunni yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ajaran dari tasawuf sunni berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Para penganut tasawuf sunni tidak ingin menerjunkan paham yang di luar pembahasan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak menggunakan terminologi-terminologi filsafat sebagaimana terdapat dalam ungkapan syatohat, yaitu perkataan yang menurut umum ganjil yang keluar dari lisan seorang sufi. Walaupun kata yang mirip dengan syatohat itu dianggap sebagai pengalaman pribadi dan tidak menyebarkan kepada orang lain, pengalaman itu mereka anggap sebagai sebuah karomah atau keajaiban. Yang ketiga, yaitu lebih mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan manusia. Maksud dari paham dualisme di sini adalah suatu paham yang mengakui hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Namun, sedekat apapun hubungan manusia dengan Tuhannya, tidak lantas bisa membuat manusia menyatu dengan Tuhan.
Karakteristik yang keempat, yaitu ajaran yang dianut oleh tasawuf Sunni juga berkesinambungan antara hakikoh dan syariah. Kaum Sufi dari kalangan Sunni tetap memandang penting persoalan-persoalan lahiriah formal seperti aturan yang dianut oleh para fuqaha. Aturan itu bahkan dianggap sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan karakteristik yang kelima, ini adalah karakteristik yang terakhir, yaitu tasawuf ini lebih menitik beratkan pada pendidikan akhlak serta pengobatan jiwa dengan cara riadoh, yaitu adalah latihan mental dan langkah takhali, tahali, dan tajali. Tipologi dari tasawuf yang kedua adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dengan visi rasional. Terminologi falsafi yang digunakan berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Namun, orisinalitasnya sebagai tasawuf tidak hilang. Tasawuf falsafi ini mulai muncul dengan jelas dalam khazanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokohnya baru dikenal seabad kemudian, pada abad ini tasawuf falsafi terus hidup dan berkembang, terutama di kalangan para sufi yang juga filsuf sampai masa menjelang akhir-akhir ini. Tasawuf falsafi bisa juga dikatakan tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Untuk karakteristik dari tasawuf falsafi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ajaran dari tasawuf falsafi lebih mengarah pada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, lebih mengedepankan akal mereka. Dan yang ketiga, ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional. Sekian pembahasan tasawuf dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.